Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 22021 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang antrian atau biasa disebut dengan queue. Queue ini bahasa Inggris dari antrian. Nah, jadi yang saya akan jelaskan dalam video ini yaitu konsep antrian dalam bahasa pemrograman khususnya Python. Antrian atau queue ini adalah sepupu dekat tumpukan. Tumpukan itu merujuk kepada stack. Nah, jika teman-teman sudah menonton video sebelumnya, di situ saya sudah menjelaskan tentang basic-basic yang ada di dalam stack itu sendiri. Yang dimana stack itu bisa dibilang hampir mirip dengan antrian atau queue ini. Jadi queue dan stack itu hampir sama saja. Seperti itu. Nah, lanjut. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama dan keluar pertama atau first in, first out, atau biasa disebut dengan FIFO. Ini dia itu ini singkatannya. Nah, konsep first in dan first out ini yaitu ada di dalam antrian. Implementasinya contohnya itu seperti semisal orang-orang itu menuju kepada sebuah taman hiburan yang dimana taman hiburan itu hanya muat 10 orang saja. Nah, konsep first in dan first out-nya itu kan kalau setiap saat itu pasti akan ada pengunjung baru. Nah, untuk semisal sudah masuk 10 orang, sisa 10 orang lagi yang menunggu. Nah, yang satu orang yang sudah masuk itu yang pertama, yang sudah keluar. Nah, dia itu keluar dari first out dia. Nah, setelah itu yang menunggu yang paling pertama itu yang bagian antriannya yang pertama, dia itu akan masuk menggantikan yang keluar tadi. Nah, itu dia prinsip first in. Nah, itu implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. The element can insert anything, but only the element has been in the queue and the longest can be removed. Nah, jadi di queue atau antrian itu elemen itu bisa dimasukkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama dalam konteks itu yang paling duluan yang masuk di dalam antrian itu yang dapat dihapus berikutnya. Nah, yang paling duluan itu yang mana? Ya sudah jelas yang elemen yang paling depan. Elemen yang paling depan itu berarti elemen indeks yang ke 0, karena yang paling depan kan sudah pasti indeks ke 0. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Contoh, nah ini gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4, anggaplah 10. Nah, 10 ini semisal mau masuk ke taman ini. Nah, terus taman ini tuh kapasitasnya hanya 10. Jadinya yang 2 orang ini dia itu harus menunggu. Dia menunggu untuk ada orang yang sudah keluar. Nah, setelah satu keluar, salah satu dari 2 orang ini akan masuk menggantikan orang yang sudah keluar. Nah, seperti itu. Ada juga contohnya itu yang kedua, panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, di sini ada 5 buah telepon yang mengantri untuk memanggil. Nah, di sini dia call centernya dia. Jadi dari 5 telepon ini atau orang yang menelpon dia ke call queue atau antrian telepon, tapi hanya satu saja duluan yang dilayani begitu. Tidak bisa lima-limanya, jadi di antara 5 ini hanya dipilih satu dulu, misalkan yang ini, berarti yang 4-nya itu menunggu dulu. Setelah ini selesai, baru yang satunya lagi sampai habis gitu. Ya, seperti itu untuk implementasi antrian atau queue dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tuh masih tergolong sederhana. Sebenarnya penggunaan antrian ini ya sudah pasti lebih kompleks lagi dia. Tidak sebatas begini, karena kalau kayak begini itu
walaupun tidak menggunakan antrian sudah pasti bisa. Nah, tapi konsep antrian itu diciptakan sudah pasti untuk sesuatu yang lebih rumit dan lebih kompleks lagi daripada ini. Jadi ini hanya sebatas contoh umumnya saja supaya bisa kita pahami konsep antrian atau queue itu seperti apa. Nah, seperti itu. Ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tipe data abstrak antrian, atau kalau bahasa Inggrisnya dia itu the queue abstract data type. Nah, secara formal, tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, ini dia itu konsep paling utama dari antrian itu sendiri. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan. Jadi kegunaan utama dari tipe data abstrak antrian supaya inputan-inputan atau elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam antrian itu bisa terjaga dan tetap berurutan. Nah, terus dengan akses dan penghapusan elemen itu hanya dibatasi oleh elemen pertama. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, kalau konsep dari antrian itu dia itu pasti yang akan keluar duluan itu yang paling depan. Nah, logikanya seperti itu. Terus di sini dia dijelaskan secara kata-kata kalau penghapusan elemen itu dibatasi pada elemen pertama. Nah, ini juga sudah sesuai dengan yang saya jelaskan di awal. Kalau yaitu antrian itu yang paling depan itu indeks yang pertama itu indeks 0 itu paling pertama yang paling yang dikeluarkan duluan dalam antrian seperti itu. Terus penyisipan elemen itu dibatasi pada bagian belakang karena logikanya saja kalau antrian itu sudah pasti berurutan, tidak mungkin dia itu misalkan sudah ada 3 elemen, berarti kan sudah dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Nah, mau masuk lagi orang keempat kan 3 orang. Nah, orang keempat, nah mungkin dia langsung menyerobot atau mengambil posisi dari antara 3 orang yang sudah ada begitu. Nah, kalau misalnya dia sudah serobot itu kan bukan antrian lagi namanya. Nah, dari konsep antrian itu kalau misalkan ada elemen yang paling baru yang dimasukkan ke dalam antrian tersebut, logikanya dia itu akan masuk ke dalam bagian belakang dari urutan. Nah, seperti itu. Dengan kata lain, aturan first in dan first out itu diterapkan. Nah, dan ini juga selaras dengan prinsip first in dan first out yang saya jelaskan di atas. Nah, seperti itu. Oke. Antrian ADT. Nah, ADT itu abstract data type. Nah, atau tipe data abstrak. Dia itu mendukung 2 metode dasar untuk antrian key. Antrian key ini antrian queue. Atau inilah ya. Nama antriannya sih ini, key. Yang pertama itu key and queue. Nah, key and queue itu merupakan sebuah metode atau fungsi yang bertujuan untuk menambahkan elemen E ke belakang antrian key. Nah, itu tugasnya secara umum cuma menambahkan ke dalam antrian. Terus dia tambahkan itu di belakang dari elemen-elemen yang sudah ada di dalam antrian tersebut. Terus ada lagi DQ. DQ itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, dia itu berarti kalau menghapus kan berarti dia ambil elemen yang paling depan, yaitu indeks ke 0. Terus dia kembalikan elemennya yang pertama tadi. Jadi kalau kita gunakan DQ, outputnya itu pasti hanya elemen pertama saja yang dimunculkan. Gitu. Terus di sini ada keterangan jika antrian kosong maka akan terjadi error atau kesalahan. Sudah jelas karena kalau semisal antriannya kosong, apanya yang mau dihapus dari antrian tersebut atau apanya elemen yang mau dikeluarkan dari antrian tersebut. Nah, terus di sini juga ada metode pengaksesan tambahan. Yang pertama adalah key first atau key first itu tugasnya untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Jadi dia itu
mereturn dia bahasa Pythonnya. Dia return, dia itu hampir mirip dengan deq, tapi bedanya dia itu kalau deq dia menghapus, dia kembalikan elemen pertama tapi dia hapus, dia langsung dihapus. Misalkan ada tiga elemen dalam sebuah antrian, 1, 2, dan 3. Nah kalau kita deq itu akan muncul outputnya 1, tapi ketika kita cek lagi antriannya, yang tadinya jadi yang tadinya 1, 2, 3 menjadi 2, 3. Nah sedangkan kalau first itu hanya mereturn kembali, nah berarti mengembalikan nilai yang paling depan tanpa menghapusnya. Berarti dia itu tetap sama, outputnya itu sama dengan deq, sama-sama 1. Tapi kalau the first ini, kalau kita cek lagi antriannya, yang tadinya 1, 2, 3 akan tetap 1, 2, 3. Kenapa? Karena yang first itu tidak menghapus elemen pertama dari antrian tersebut. Nah, terus di sini lagi ada key is empty. Nah, key is empty itu mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apa-apa. Nah, dia mengembalikan true atau boolean true jika antrian tidak mengandung elemen apa-apa, dan mengembalikan false jika antrian mengandung elemen. Nah, walaupun elemennya 1 tetap false. Nah, terus yang terakhir ini ada learn. Learn itu leng atau panjang, dia panjang key berarti. Dia itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key. Dengan Python kami mengimplementasikan dengan metode khusus learn. Metode khusus ini tidak selalu harus digunakan dia. Kalau pendefinisian fungsinya bisa menggunakan seperti ini, tapi bisa juga langsung digunakan learn. Nah bedanya apa? Bedanya itu letaknya di pemanggilannya saja. Dia metode pemanggilannya itu agak beda, tapi sebenarnya sama saja. Nah, berdasarkan konvensi kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Oke. Terus yang terakhir, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Tipe sembarang itu berarti bisa int atau bisa string, bisa angka atau bisa kalimat atau kata. Nah, mungkin kita contohkan saja langsung. Kita buat dulu filenya, misalkan q.play. Oke. Mungkin saya coding dulu, terus saya jelaskan kemudian.
Oke, nah di sini saya sudah selesai. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, dari yang pertama yang import. Yang import ini gunanya itu untuk menghapus direktori yang ada di dalam terminal. Biasanya itu kan di atasnya ada kayak tulisan direktori-direktori dari filenya. Nah, kegunaan import OS sistem CLS yaitu untuk menghapus direktori tersebut supaya terminal itu terlihat bersih dan bagus. Setelah itu kita masuk ke dalam inti dari pembahasannya, yaitu kelas Q. Kita buat dulu kelas Q, yang dimana di dalamnya itu ada terdiri dari banyak fungsi. Nah, yang pertama itu fungsi init. Fungsi init itu kegunaannya untuk menginisialisasikan sebuah variabel di dalam kelas. Di sini saya menginisialisasikan sebuah uh, variabel bernama data yang saya inisialisasikan berupa array. Nah, di sini array ini bertindak sebagai antriannya. Di sini antriannya itu masih kosong. Terus kita masuk ke dalam dev enq. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam PDF atau modul saya ini. Enq itu fungsinya untuk menambahkan elemen. Jadi di sini saya buat fungsi enq di sini. Terus saya di sini kan kita mau menambahkan sebuah elemen ke dalam variabel data atau array-nya atau antriannya. Berarti kita memerlukan sebuah indikator. Indikatornya itu namanya elemen. Jadi fungsinya itu kita serve datanya, terus kita append berdasarkan indikator elemen. Nah, setelah itu saya buat lagi fungsi learn atau fungsi yang menghitung panjang dari antrian. Ini panjang antrian. Terus kita di dalam itu di return panjangnya. Nah, panjangnya itu ya ini save datanya ini, yang antriannya ini dihitung panjangnya. Setelah itu ada lagi dev is empty yang kegunaannya itu untuk memberitahu kepada user apakah antrian itu kosong atau tidak. Nah, di sini jika learn self datanya itu sama dengan 0, dengan kata lain panjang dari antriannya itu adalah 0, berarti dia true karena kan kosong berarti. Kalau panjangnya 0, tidak ada orangnya atau tidak ada elemennya. Nah, tapi ketika dia else, berarti selain 0, dia itu akan false karena ada orangnya. Nah, setelah itu devdq. Nah, devdq itu dia itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama pada antrian. Ya, itu dia. Nah, di sini pertama kita cek dulu apakah data antrian itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka dia itu akan mereturn sebuah kalimat antrian kosong. Namun jika tidak kosong atau self is empty-nya itu false, dia akan masuk ke dalam percabangan else, yang dimana dia itu akan mereturn self data titik pop. Pop ini dia itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama pada sebuah antrian atau stack. Jadi pop ini digunakan juga dalam tumpukan atau stack. Dan yang terakhir itu devstr. Devstr itu kegunaannya untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini langsung saja save data. Di sini tuh saya kasih keterangan. Ini dia itu penggunaan. Nah, cara menggunakannya. Pertama kita inisialisasikan kelasnya. Nah, saya ini menginisialisasikan kelasnya itu sebagai key. Jadi tidak perlu lagi saya repot-repot menulis kelas Q-nya, langsung saya inisialisasikan sebagai satu huruf tunggal yaitu key, maka itu akan mewakili semua kelasnya. Jadi di sini key-nya itu kelas key, itu kita jalankan bagian enq-nya. Enq-nya kan itu tambah data, berarti kita masukkan elemennya. Elemennya kan ini dalam, berarti satu itu bertindak sebagai elemen. Jadi satu ini akan masuk ke dalam array datanya. Nah,
1, 2, dan 3 itu akan masuk ke dalam array datanya. Oleh karena itu di sini outputnya di dalam array-nya akan masuk angka 1, 2, 3. Nah, terus kita print. Nah, jadilah seperti ini. Terus kita print key is empty. Nah, kita bertanya apakah key atau antrian ini kosong atau tidak. Nah, jawabannya itu tidak karena di dalamnya itu sudah ada 3 elemen. Nah, sudah pasti dia false. Dan yang di sini saya tes len-nya. Kita tes berapa panjang len-nya. Di sini diberitahu kalau panjang dari antriannya itu adalah 3 karena di sini ada 3 elemen. Dan yang terakhir, coba kita tes. Kita key titik deq dan kurung. Terus kita print lagi. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Nah, di sini bisa dilihat kalau deq-nya itu menghapus. Itu menghapus. Sebentar. Ini kayaknya ada yang salah ini. Seharusnya itu kan deq itu menghapus elemen pertama. Berarti yang elemen pertama yang dihapus itu harusnya satunya. Ini dia malah 3-nya dia dihapus. Coba saya cek dulu apa yang salah. Mana bisa salah. Itu kan deq. Nah, dia hapus 3-nya, harusnya dia hapus 1-nya. Kenapa bisa ya? Coba ya, kita rise. Mungkin harus pakai rise dia. Malah tidak terbaca. Salah. Set titik data titik pop harusnya. Sorry. Titik pop. Malah. Berarti bukan masalah dari deq-nya nih. Tunggu ya sebentar, saya lihat dulu apa salahnya ini.
tetap sama. Oh, atau ini indeks ke 0 kan. Nah, ini baru. Berarti salahnya bukan di kuningannya sudah benar. Cuman popnya itu harus ini. Oke. Ya, ada kekeliruan tadi. Jadi salahnya saya tadi itu tidak memberikan informasi secara detail kepada setiap titik popnya, supaya dia itu akan mendrop elemen pertamanya ya. Nah, elemen pertamanya kan itu sudah pasti indeks ke 0. Jadinya harus di sini dimasukkan 0 ya sebagai indeksnya, supaya kita tahu yang mana saja yang di drop. Coba kita tes lagi. Ini harusnya sisa 3, terus yang dikeluarkan itu 1 dan 2. Oke. Jadi di sini 1 dan 2-nya itu sudah dikasih keluar di return. Terus pas dicek kembali key-nya di dalam save titik datanya atau arraynya itu hanya ada angka 3 saja, karena angka 3 itu angka yang terakhir sekali, dia indeks terakhir dari ketiga angka tersebut. Nah, ini juga bisa kita praktikkan, tapi kan sebenarnya sama saja. Oke. Baik, kita masuk ke implementasi antrian berbasis array. Nah, di implementasi yang pertama yaitu menggunakan append. Fungsi append yaitu fungsi yang digunakan untuk menambahkan sebuah elemen ke dalam array atau antrian atau queue-nya. Nah, terus dia ditambahkan elemennya di akhir antrian secara konstan karena konsep dari antrian itu sendiri. Nah, terus yang kedua yaitu menggunakan pop. Nah, di sini pop indeks ke 0. Nah, yaitu untuk menghapus elemen pertama. Di sini dijelaskan kalau dia menggunakan indeks ke 0 karena indeks ke 0 sudah pasti elemen pertama pada daftar saat DQ. Nah, di sini dia. Jadi muncul 0, maksudnya ini indeks ke 0 muncul di sini. Terus kalau ditambahkan dia itu akan tertambah dari sini. Jadi semisal ini kan kosong nih. Terus kita pas masuk kita panggil fungsi NQ-nya 1. Nah, masuk di sini. Terus NQ2, NQ3, NQ4. Nah, NQ pertamanya kan ini 1. Nah, 1 ini diwakili oleh indeks ke 0. Kalau kita DQ, dia itu akan langsung keluar. Nah, seperti itu. Nah, implementasi yang kedua. Metodenya itu hampir sama untuk menambahkan elemen. Nah, untuk menambahkan elemennya itu masih sama dengan di atas, menggunakan append. Terus yang kedua ini penggantian implementasi popnya. Popnya ini agak berbeda katanya. Yang dimana letak perbedaannya itu entry-nya diganti, yang dihapus antar antriannya dalam array dengan referensi ketidak ada. Nah, maksudnya itu dia itu nge-replace DQ entry-nya di array dengan referensi non. Jadi ketika kita DQ sebuah indeks, nah indeks ke 0. Nah, indeks ke 0-nya itu dia itu akan langsung diubah menjadi non. Seperti itu. Terus variabel pertahanan explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Nah, di sini juga dijelaskan kalau ada sebuah variabel baru yang bernama variabel f yang digunakan untuk menyimpan indeks elemen saat ini, indeks elemen yang paling kiri. Nah, di sini dijelaskan misalkan 1, 2, 3, 4 ini. 4 kan ini tidak ada ininya, tidak ada isinya. Nah, nanti yang kelima baru ada isinya itu E. Nah, di bawah E-nya itu ada F. Berarti variabel F itu sebagai penanda pada sebuah antrian yang ada isinya yang paling dekat. Nah, itu si E-nya. Makanya ditandai di sini F-nya. Nanti kalau misalkan sudah di DQ ini, nanti F-nya itu akan pindah ke sini di F. Nah,
di runtime, tapi kebutuhan ruang untuk n elemen di mana m itu lebih besar daripada n, yang dimana m adalah jumlah operasi NQ dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Nah, terus di sini desain ini mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Terus misalnya daftar tunggu sebagai restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika di DQ, ini A-nya ini sudah berubah menjadi non, seperti aturan di atas. Terus F-nya itu akan maju ke B, dia indeksnya. Setelah di DQ lagi, kedua indeks awal akan ter-output sebagai non, terus F-nya itu akan maju dari B ke C. Jadi C-nya ini sebagai penanda F-nya. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa implementasikan. Misalkan saya mulai gimana ya? Kita mulai dari sini berarti. Mungkin kita ubah saja from-nya itu 0.
Masih ada error ini. Ya baik, langsung saja untuk implementasinya tadi. Ini untuk outputnya. Nah, mungkin saya singkat saja langsung untuk mempersingkat waktu. Eh, di sini saya menginisiasikan kembali save datanya, terus saya batasi menjadi 10 yang diwakilkan dengan sebuah value yaitu non. Nah, setelah itu saya buat MQ-nya dan DQ-nya selaras dengan sesuai dengan outputnya. Nah, setelah itu saya uji coba dan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi array-nya ini sudah ditentukan, sudah saya tentukan untuk 10 value atau inputan saja, tidak bisa lebih. Begitu juga dengan NQ-nya. Nah, setelah itu muncullah outputnya seperti ini. Ini non ini berarti dia tidak bisa dia dianggap tidak ada, tapi saya tandai dengan value non. Itu untuk mengindikasikan kalau tempat antrian ke 4 sampai ke 10 itu tidak ada orang yang mengantri di situ. Nah, coba saya tambahkan misalkan ke 4. Nah, nanti itu muncul orang yang keempat atau value yang keempat dia antrinya seperti itu. Terus ini juga selaras dengan prinsip FIFO, yang dimana ketika kita masukkan sebuah variabel kepada antrian atau array, dia itu akan langsung masuk ke belakang dia antriannya, paling belakang seperti itu. Nah, sekilas mungkin non ini agak mengganggu, jadi mungkin bisa kita ubah saja, kita hilangkan, terus kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kebetulan juga ini merupakan sebuah tugas untuk struktur data, untuk tugas kedua pada video ini, mata kuliah struktur data. Oke. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Saya tinggal tambahkan saja pembatasnya dengan self size-nya. Self size-nya ini seberapa panjang antriannya itu dalam antriannya. Jadi ketika ini antrian cuma 4, berarti yang setelahnya 4 itu tidak termuncul lagi di outputnya, seperti itu maksud dari self size-nya ini. Nah,
Tapi ketika dilihat dari sudut pandangnya DQ kan itu menghilangkan indeks pertama, berarti tetap ada nonnya. Karena kalau misalkan tidak ada nonnya, bisa-bisa kita anggap kalau yang dua ini, value 2 itu merupakan indeks ke 0, padahal itu salah. Indeks ke 0 itu tidak ada lagi gitu. Nah, seperti itu untuk implementasinya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menggunakan array secara melingkar atau using array circularly. Nah, di dalam materi ini itu kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasari. Kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki dengan panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan memori untuk implementasi. Nah, gambarannya seperti ini. Tadi itu dijelaskan kalau arraynya ini secara melingkar, berarti dia itu menggunakan looping. Nanti itu implementasinya itu akan menggunakan looping sehingga array yang diciptakan itu melingkar gitu, tidak ada putusnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan kalau array yang mendasarinya itu telah diperbaiki dengan panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang n itu merupakan kapasitasnya. Terus kapasitasnya itu lebih besar daripada jumlah elemen yang sebenarnya. Makanya di sini dilihat kalau total dari kapasitasnya itu sama elemen-elemen yang di dalam antriannya itu lebih besar kapasitasnya itu lebih besar. Terus elemen yang masuk ke dalam antrian tersebut atau kapasitas tersebut tidak terisi semuanya. Oleh karena itu bisa dibilang kalau pernyataan ini sesuai dengan gambarannya. Terus elemen baru yang dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian itu berarti ujung. Kalau ini kan di lingkaran itu sebenarnya tidak ada akhir. Yang ada akhir itu kalau misalkan antrian yang tidak melingkar, akhirnya itu dia itu di ujung kapasitas. Nah, tapi kalau misalkan di konsep melingkar ini, akhirnya itu merujuk kepada current queue. Nah, jadi dia itu merujuk kepada end of the current queue, akhir dari queue yang saat ini. Dimana kita tahu kalau queue saat ini itu ditandai dengan tanda F. Berarti queue saat ini adalah E atau queue yang terakhir gitu. Dan seperti itu. Terus kita masuk ke implementasi antrian Python. Nah, di sini itu secara internal kelas antrian memelihara 3 variabel instan. Yang pertama data, size, dan front. Dan ini semua kita sudah gunakan di implementasi top yang sebelumnya. Yang dimana data itu merupakan referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini berlawanan dengan panjang daftar data. Front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Ya, karena front ini merupakan elemen paling depan, jadi memang harus diasumsikan kalau antrian itu tidak kosong. Karena kalau misalkan kosong antriannya, frontnya itu tidak ada gitu, atau bisa dibilang error. Di sini juga disediakan kalau fungsi pengaksesannya seperti pertama, ada learn yang berfungsi untuk menghitung panjang antrian saat ini. Is empty yaitu memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak. Dan yang terakhir force itu mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapus elemen tersebut. Terus fungsi mutasi. Nah, dia itu ada dua. Yang NQ sama DQ. Kalau NQ itu menambahkan elemen ke dalam antrian, DQ itu menghapus elemen dari antrian dan mengembalikannya. Di sini ada implementasinya. Nah,
bisa dilihat kalau implementasinya itu ada defaultnya 5 capacity terus dikali dengan nolnya. Nah ya, mirip dengan yang saya kerjakan tadi, jadinya nanti seperti ini dia. Jadi seperti itu. Di sini juga ada beberapa informasi tambahan. Menambah dan menghapus elemen. Nah, indeks tempat elemen berikutnya itu ditambahkan ke antrian. Nah, ini dia implementasinya available. Nah, terus selama sequence, nilai pada indeks self front itu dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antrian. Self front itu sama dengan self front plus 1, terus modulus dari panjangnya antrian saat ini. Terus mengubah ukuran antrian. Nah, kalau mengubah ini ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Makanya di sini mana ya kalau ini? Di sini tidak gunakan. Oh, makanya di sini tidak ada anunya. Tapi kalau di kuninganku saya ada ya, yang itu. Yang ini. Makanya ini saya kalikan 2 karena seperti yang dijelaskan tadi kalau kapasitas penyimpanan daftarnya itu didasari menjadi 2 kali lipat. Nah, ketika antriannya itu sama dengan ukuran. Antriannya sama dengan ukuran. Maksudnya ukurannya ini sama dengan antrian. Mau kebalik. Oke. Terus referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Nah, ini dia nih masuk ke enqueue dia berarti. Terus yang terakhir, saat mentransfer konten atau sebuah value, sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks ke 0 di array baru. Terus di sini menyusutkan array yang mendasarinya. Kalau bahasa Inggrisnya dia itu ini second the underlying array. Nah, pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan dalam array dikurangi dari 1/4 kapasitasnya. Nah, contoh penggunanya seperti ini, yaitu lebih fokus ke dalam fungsi dequeue atau menghapus dan mereturn elemen pertama dari arraynya. Nah, seperti ini. Terus masuk ke menganalisis implementasi antrian berbasis array. Nah, di sini cuman dijelaskan dalam bentuk tabel operasi terus running time-nya. Di sini ada sebuah operasi untuk menambahkan elemen. Nah, elemennya itu diwakilkan dengan huruf E. Terus di sini ada juga key dequeue-nya ini tanpa indikator karena dequeue ini sudah pasti menghapus dan mereturn kembali elemen pertama. Jadi dia itu cuma mengambil saja, mengambil hasil dari enqueue. Terus key first yaitu sama dan dequeue, tapi bedanya dia itu tidak menghapus. Jadi dia cuma mereturn elemen pertamanya saja tanpa menghapus elemen tersebut. Terus yang keempat ada isEmpty, yaitu fungsi untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Jika kosong dia itu akan dia kembalikan lagi. Nah, mungkin saya jelaskan saja. Nah, di sini dia kalau misalkan len-nya sama dengan 0, itu kan secara logikanya berarti panjangnya itu kosong, itu tidak ada berarti di dalam antriannya. Tidak ada value apapun. Berarti dia itu true karena isEmpty. Berarti empty-nya itu berjalan lah. Makanya dia true. Tapi ketika ada satu value atau lebih, dia itu akan mereturn false. Terus len itu menghitung panjang dari isi antrian.
Jadi di sini codingannya dia itu mereturn learn serve titik data. Seperti itu. Baik, kita masuk ke double enqueue atau bahasa Indonesia itu antrian berakhir ganda. The queue atau diucap DEQ itu atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak DQ itu lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian abstrak data type. Nah, contohnya itu sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang-orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Terus yang kedua, mungkin juga pelanggan yang berada di antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, jadi implementasinya seperti itu DQ-nya. Jadi misal nih kita mempunyai sebuah antrian, panjangnya itu antriannya itu kita katakanlah 5, panjangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, panjangnya 6. Nah, jadi 01 kan. Nah, terisi cuma 5. Nah, di keterangannya ini tipe data DQ ini atau DEQ yaitu antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan sama seperti DQ pada umumnya, namun dia itu menghapus di bagian depan dan belakang antrian. Kalau misalnya kalau yang ini yang DQ yang biasa dia itu menghapus elemen atau value di indeks yang paling pertama. Nah, kalau yang DQ yang ini, DQ yang khusus ini, DQ ganda, dia itu menghapus value pada antrian pertama dan juga antrian yang paling belakang gitu. Jadi ketika saya nanti buat sebuah metode sebuah fungsi DQ-nya, misalkan gitu DQ. Nah, misalkan ini, nah DQ ini tidak anu dia tidak membutuhkan parameter karena dia hanya menghilangkan saja, dia menghilangkan value yang ada di indeks pertama dan indeks yang paling terakhir dari panjang keseluruhan antriannya. Ketika antriannya 1, 2, 3, 4, 5 dan kita panggil DQ-nya, maka yang akan muncul itu angka 2, 3, 4. Nah, kenapa bisa begini? Karena sesuai dengan penjelasan tadi yang di modul, kalau DQ itu menghilangkan value yang ada di indeks yang paling depan dari antrian dan value yang ada paling di belakang antrian gitu. Makanya yang tersisa itu yang di tengah-tengah saja, yang 2, 3, dan 4. Seperti itu. Dan pemisalannya itu seperti orang yang dimasukkan pertama untuk mengetahui apakah ada space yang kosong untuk orang itu masuk, dan yang kedua itu mungkin karena lantaran panjangnya itu antrian, pelanggan yang paling di belakang antrian itu memilih untuk meninggalkan restoran. Baik, kita masuk lagi di materi selanjutnya, yaitu the queue abstract data type atau data abstract DQ. Nah, data abstract DQ itu didefinisikan sebagai D untuk mendukung metode sebagai berikut. Yang pertama ada add first, yaitu menambahkan elemen ke depan antrian D. Terus di add last atau menambahkan elemen di belakang D. Terus delete first itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQ dan terjadi kesalahan jika kosong. Terus delete last itu hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DQ, dan sama juga kesalahan akan terjadi jika DQ-nya itu kosong. Selain itu terdapat pengaksesan khusus seperti first itu mengembalikan elemen pertama dari DQ,
Nah, terus last dia itu mengembalikan elemen terakhir dari DQ. Terus SMPT mengembalikan true jika DQ itu tidak mengandung elemen apapun. Begitu pula sebaliknya. Dan dan itu mengembalikan jumlah elemen dalam DQ dengan Python. Oke, di dalam Python kita itu mengimplementasikan dengan metode learn. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh dari penggunaan fitur-fitur atau fungsi yang ada di dalam DQ ini. Nah, tadi itu disebutkan kalau dalam DQ ada beberapa macam fitur. Nah, misalkan ada tambah antrian, kita misalkan 1, terus 1 lagi 2. Nah, terus kita coba tampilkan antrian saya. Oke. Nah, 1 1 2. Nah, oh ini MQ nya nih. Berarti kita pakai yang DQ kan. Nah, 4 2 3. Oke. Nah, yang keempat ini dia itu tambahan di awal DQ. Nah, sama seperti yang dijelaskan di sini, add first ya. Nah, menambahkan elemen di depan Q, terus add last. Kita juga bisa menambahkan elemen di belakang Q. Misalkan ini kan 8 3 2 1. Kita tambahkan di akhir Q, berarti dia itu pilihan kelima. Kita tambahkan 10, terus kita tampilkan. Nah, dia muncul langsung di belakang. Nah, terus bisa kita delete last dan delete first. Kalau delete last dia itu kita hilangkan yang paling belakangnya, berarti 10 ini. Coba kita hapus 7. Nah, 10 telah dihapus. Coba kita cek. Nah, sisa 3 2 1. Terus delete di awal, berarti ada 6. Kita pilih 6, terus kita 8 lagi, 2 1. 3-nya dihilangkan. Nah, seperti itu. Di sini juga ada ini fitur umum seperti first, last, dan lain sebagainya. Yang notabene itu digunakan semua biar di DQ dan di antrian atau di NQ gitu. Nah, di sini juga ada implementasinya. Ini ada implementasinya di sini yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Nah, kita masuk ke DQ dalam model koleksi Python. Nah, di dalam Python terdapat sebuah modul khusus dia untuk DQs. Saya pernah pakai tapi sekarang saya sudah lupa dia bagaimana. Oh ya, pakai collection dia. Di import collection terus diambil khusus DQ-nya gitu. Jadi sudah ada memang dia, tinggal dipanggil-panggil saja. Ini kan kita buat manual. Kalau yang kayak yang di modul yang di atas itu dibuat manual dia. Kalau yang seperti ini ya, ini kita buat manual. Tapi kalau misalkan kita mau yang simple itu bisa ada modulnya, tinggal diimport saja terus kita tinggal panggil-panggil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian DQ in Python collection module. Di sini ada petunjuk kelas DQ itu didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu di kedua ujung. Nah, maksud di kedua ujung ini sudah dijelaskan tadi di awal kalau DQ itu konsepnya yang pertama itu value di indeks pertama dan value di indeks terakhir itu sama-sama dikeluarkan gitu. Tetapi operasi terburuk waktu ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Nah, seperti ini. Tujuh, 3, 6, 5, 10, 2. Panjangnya 6, terus di DQ. Jadi 7-nya hilang sama
Oh, ini melingkar ini ya. Dia melingkar berarti. Nah, sirkulari itu dia eh, bentuknya lingkaran. Jadi yang tadinya yang indeksnya di depan dikasih ke belakang lagi gitu. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang NQ. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu kalau NQ atau tumpuk atau ini antrian itu merupakan, bisa dibilang, konsep dasar dari salah satu konsep dasar dari Python. Terus implementasinya juga kalau di modul ini cukup simpel, tapi sebenarnya implementasi yang sesungguhnya itu tidak sesimpel ini. The Q dan Q itu digunakan untuk kasus yang lebih kompleks dan lebih rumit lagi daripada ini. Alasan kenapa di modul ini diberikan contoh-contoh yang lebih mudah itu supaya kita bisa lebih memahami lagi. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.